Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ayah bunda semua. Pak Agung dan Ustadz Farid. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i mursalin wa ala Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala kenikmatannya. Salah satunya di pagi hari ini kita dapat bergabung atau berkumpul di ruang virtual pada acara Sabtu pagi ini di acara webinar Seni Berbicara pada Anak Panduan tanpa ngegas ya. Ya, salah satu salam adalah kita haturkan kepada kedua salah kita Nabi yang mulia Nabi Muhammad SAW serta para keluarga beliau, para tabiin dan tabiin, dan semoga insya Allah kita yang istiqomah sebagai umatnya nanti mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Ya, ayah bunda sekalian, perkenalkan nama saya Dayu Hermawan. Di sini saya akan memoderatori sekaligus MC ya pada hari ini. Ya, insya Allah sebelum kita mulai, kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya izinkan saya membacakan sedikit rundown acara kita pada hari ini, ayah bunda sekalian. Yang pertama ada pembukaan oleh saya sendiri, nanti selanjutnya ada pembacaan tilawah Al-Quran oleh rekan kami Kak Onep, lalu nanti ada sambutan dari Kepala Wilayah oleh Pak Agung Purwanto ST. Lalu setelah sambutan kita akan masuk ke acara inti. Acara intinya itu seni berbicara pada anak dan panduan mendidik anak tanpa ngegas bersama guru kita semua Ustadz Farid Nu'man. Lalu nanti ada sesi tanya jawab, setelah itu penutup. Ya, baik ayah bunda sekalian, langsung saja kita ke agenda berikutnya, yaitu pembacaan tilawah Al-Quran yang akan dibacakan oleh rekan kami Kak Onep. Pada Kak Onep saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram rabbana liyuqimus sholata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin
وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Terima kasih kepada Kak Onek atas pembacaan tilawahnya. Semoga apa yang telah dibaca dan apa yang kita simak bersama menjadi salah satu pemberat amalan kita. Ya, ayah bunda sekalian, lanjut saja kita ke sesi berikutnya, yaitu sambutan Kepala Wilayah Nurul Fikri Utara Jakarta bersama Pak Agung Purwanto ST. Kepada Pak Agung, saya persilakan. Baik, terima kasih Mas Dayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran ya? Dengar, Pak. Oke. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alal wa kafa billahi syahida asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan pada kita nikmat iman, nikmat sehat sehingga kita bisa bertemu kembali dalam ruang maya ini ya, walaupun ya Zoom, mudah-mudahan silaturahmi kita tetap terjaga. Salawat terima kepada Rasulullah SAW, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, para keluarganya, dan kepada kita semua sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau pada hari kiamat. Bersama kita yang akan menjadi putus ya? Ya, maaf. Keluar, sinyalnya agak rusak. Ya, saya ulang lagi bahwa acara ini kita gagas untuk sebagai media untuk menyampaikan informasi tentang pembelajaran di BK Nurul Fikri untuk semester 2 ya, tahun ajaran 2022-2023. Juga sebagai sarana untuk mengupgrade wawasan keilmuan kita tentang bagaimana cara mengasuh anak, mendidik anak yang pas sehingga kita bisa mendapatkan anak-anak yang soleh, soleha, berbakti kepada agama, berguna bagi negara, bangsa dan bangsa, serta juga taat pada bapak ibunya. Saya menuju share screen. Ini ya. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu sekalian? Mas Dayu, terlihat sudah? Sudah terlihat, Pak. Terlihat ya. Saya bak ke slide dulu. Nah, ini adalah informasi program semester 2 tahun ajaran 2022-2023. Kita punya slogan NF menantang kamu belajar lebih besar.
Ini slogan yang cukup membuat kami harus terus berbenah diri, gitu kan, untuk melayani kebutuhan belajar putra-putri Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau Bapak Ibu sekalian putra-putrinya butuh bimbingan dari atau konsultasi dari pengajar kita, silakan hubungi teman-teman staf lokasi untuk bikin janji konsul ya. Bikin janji konsul kapan, di mana, dengan siapa. Nanti kakak lokasi itu akan mencarikan pengajar yang ada waktu untuk bisa membantu belajar putra-putri Bapak Ibu sekalian. Nah, kita sudah mulai di semester 2 ini dari bulan Januari, hari Senin ya, tanggal 2 Januari 2022. Sekarang sudah pekan ketiga. Alhamdulillah sudah berjalan dengan bagus, dengan baik, tidak ada kendala yang berarti. Mudah-mudahan juga seterusnya kita bisa lancar mengikuti program-program di semester 2 ini. Untuk level kelas 4, 5, 7, 8, 9, ya, ada 20 pekan. Nanti ada tesnya 2 kali. PTS, penilaian tengah semester itu di pekan ke-9. Kemudian PAT-nya atau ujian sekolahnya itu di pekan ke-18. Untuk kelas 6 SD itu dimulai 2 Januari sampai 16 April 2023. Ada 16 pekan yang kita jalani, tesnya 2 kali. Penilaian tes tengah semesternya itu di pekan ke-7, PAT-nya di pekan ke-12. Untuk kelas 9, akhirnya di 16 April 2023, kita akan jalani selama 16 pekan, tesnya juga 2 kali, yaitu di pekan ke-7 untuk PTS dan pekan ke-12 untuk PAT atau S-nya. Untuk kelas 11, ya, 10-11 SMA, akan berakhir di 11 Juni 2023. Jumlah pekannya ada 20 dan akan ikuti satu tes aja ya, satu kali saja, yaitu di pekan ke-18 untuk PAT-nya. Untuk kurikulum kita di 4 SD ada K13, ada kurikulum merdeka. Jadi putra-putri Bapak Ibu sekalian yang sudah kurikulum merdeka itu insya Allah bisa kami layani dengan baik untuk kurikulum merdeka. Untuk kelas 5 dan 6 kita ada kurikulum 13 aja. Kelas 7 ada K13, ada kurikulum merdeka. Ya, 8 9 ada K13 aja. Kelas 10 itu ada kurikulum 13 dan kurikulum merdeka. Untuk kelas 11 itu kurikulum 13 dan kurikulum merdeka, ini karena beberapa sekolah sudah memasuki kurikulum merdeka di kelas 11-nya. Ini kami bintangi karena ada beberapa sekolah yang ikut ke kurikulum merdeka, ada juga yang tidak. Ini perjalanan kita ya selama di semester 2 ini. Kita sudah ada di pekan ketiga ya, tanggal 16 sampai 2 Januari. Nanti di pekan lagi PTS kelas 9 ya, kelas 9 SMP itu ada PTS. Kemudian kelas 6 ada PTS. Di pekan ke-9 ada PTS kelas 4, kelas 5, kemudian 7 8. Kemudian ada kelas 10, pekan ke-10 itu ada ujian sekolah kelas 9 SMP. Pekan ke-12-nya itu ada ujian sekolah kelas 6 SD. Kemudian kita ada libur Idul Fitri selama 2 pekan. Ya, jeda Idul Fitri selama 2 pekan. Kemudian masuk lagi tanggal 8 Mei 2023. Dan untuk PAT-nya kelas 5, kelas 5, 7, 8 dari pekan ke-18. Nah, ini untuk yang kelas 12 tidak saya bahas secara detail. Yang pasti kita sudah mempersiapkan kelas 12-nya untuk menyiapkan diri mereka untuk bisa mengikuti UTBK. UTBK sekarang ini berbeda dengan UTBK sebelumnya, ya karena mata ujiannya sudah berbeda semua. Kalau tahun sebelumnya itu menggunakan tes akademik, kalau sekarang nggak ada. Nah, jadi semuanya skolastik semua, ya. Literasi bahasa Indonesia, literasi bahasa Inggris, literasi matematika, kemudian ada tes skolastiknya juga, ada pengenalan umum, kognitif, segala macamnya. Nanti ini akan saya bagikan ke Bapak Ibu sekalian lewat kakak-kakak staf di lokasi. Ya, demikian bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa diikuti Bapak Ibu sekalian ya. Kalau ada hal-hal yang terkait dengan pelayanan kami yang kurang memuaskan, bisa silakan komplain ke staf-staf kami di lokasi, nggak usah
nggak usah sungkan-sungkan, karena perbaikan itu juga harus kami terus kami lakukan supaya bisa menunjukkan dengan baiknya. Itu aja, Mas Dayu. Kami kembali ke Mas Dayu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Agung atas pemaparannya tadi. Ya, ayah bunda sekalian, langsung saja ya kita ke acara berikutnya, yaitu acara inti kita ya. Ya, ke acara berikutnya yaitu acara inti kita, yaitu webinar parenting ya, seni berbicara pada anak dan panduan mendidik anak tanpa ngegas bersama guru kita semua, Ustadz Farid Nu'man. Alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah kita. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya masuk nggak? Alhamdulillah jelas Ustadz. Ya. Oke. Gimana Ustadz, bisa kita mulai? Ya, insya Allah. Materinya sudah saya kirim ya kemarin. Oh iya, siap Ustadz. Bisa ditayangkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, a'azanallahu iyyakum, ayah bunda dimanapun semuanya berada, semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita semua di pagi hari ini, sebagaimana doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi harinya. Di pagi hari ini kita sudah membuka aja dengan sejumlah kebaikan. Ya, tadi kita sudah ya sholat subuh, kemudian kita mungkin tilawah, mungkin juga ada sebagian Bapak Ibu yang di masjidnya ada kajian, kita mengikutinya. Kemudian hari ini, pagi ini kita pun juga melanjutkan dengan membicarakan salah satu tema yang barangkali tidak pernah ada kata usang dan bosan kita membahasnya, yaitu tentang tarbiyatul aulad, ya, pendidikan anak-anak kita. Ya, salah satu amanah yang Allah berikan kepada kita adalah anak yang ada di rumah kita. Dan kalau kita menjadikan anak-anak kita adalah amanah dan sekaligus ujian, karena Allah mengatakan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah. Fitnah maksudnya adalah ikhtibar, yaitu ujian. Maka saya yakin kita tidak akan pernah bermain-main. Tidak akan pernah untuk ya bergurau untuk mendidik anak-anak kita. Karena kalau kita bergurau dalam mendidik mereka, sama juga kita bergurau terhadap sepenggal masa depan sebuah generasi. Oleh karenanya penting bagi kita mempelajari bagaimana panduan Al-Quran, bagaimana panduan As-Sunnah dalam mendidik anak-anak kita, khususnya dalam bab komunikasi. Ya, dalam bab bagaimana kita berbicara kepada anak-anak kita. Ya, sesuai tema yang kita angkat pada pagi hari ini, seni berbicara kepada anak. Ya, kita sering melihat, ya, baik barangkali yang berada di sekitar kita, tetangga, di jalan, bahkan mungkin juga yang ditayangkan di televisi, atau mungkin di YouTube, dimanapun. Ya, di mana sebagian orang tua ada yang ya ketika memarahi anaknya itu hingga sampai membuat luka hati anaknya begitu dalam. Melahirkan trauma yang luar biasa, yang kemudian ya anak-anak tersebut yang mengalami ketakutan secara emosi kepada orang tuanya sendiri. Orang yang harusnya membuat mereka adem, ya, dua manusia yang harusnya membuat mereka tenang, tapi justru seolah menjadi monster di rumahnya. Kedatangan orang tuanya ketika bepergian dari mana, itu menjadi ancaman buat mereka. Ketika orang tuanya pergi, mereka bersorak kegirangan, karena mereka anggap itulah hari di mana mereka bisa bebas, mereka bebas menjadi diri mereka sendiri. Kenapa bisa demikian, Bapak Ibu sekalian? A'azanallahu wa iyyakum. Mungkin karena faktor
ya gaya komunikasi kita yang tidak pas dengan mereka, yang tidak tepat dengan usia mereka masing-masing, atau yang terlalu ngebos, yang terlalu otoriter, ya sehingga di mata anak-anaknya sendiri orang tua adalah monster di rumahnya. Nauzubillah min dzalik. Baik, silakan dibuka di slide yang pertama. Ya, di sini kita lihat ada pepatah di Arab ya, man syaba ala syai'in syabba alaih. Siapa yang dibesarkan atas sesuatu, maka dia akan tumbuh menjadi sesuatu tersebut. Jadi jika anak-anak kita didik, kita bina, kita besarkan dengan segala macam fasilitas yang mudah, ini itu mudah. Dia ingin apa, orang tuanya tinggal belikan. Dia mau apa, tinggal klik dan gesek misalnya. Maka jika itu menjadi habit, menjadi kebiasaan yang cukup panjang, maka akan membentuk pribadi, anak-anak yang berkepribadian lembek dan layu. Dia tak terbiasa berjuang untuk mendapatkan sesuatu. Karena yang dia rasakan, yang dia dapatkan ketika masa-masa anak-anak, remaja, dan seterusnya, itu begitu mudah fasilitas hidup. Ketika Allah uji berupa kematian atau wafatnya orang tua mereka di masa muda. Ya, ayah ibu mereka atau salah satunya wafat di masa muda. Sementara mereka pun dididik begitu lunak, begitu lembek, apapun yang mereka inginkan mudah untuk diberikan. Maka kita khawatir anak ini, remaja ini, pemuda ini menjadi pemuda yang tidak siap bertarung. Karena yang dia tahu, apa yang dia inginkan gampang. Ya, dia tidak tahu di luar sana pertarungan begitu keras. Kebalikannya, ketika ada seorang anak dididik oleh orang tuanya, ya dengan hidup yang prihatin, bukannya susah ya, tapi prihatin dalam arti ingin mendapatkan sesuatu itu butuh pertarungan, butuh struggle, perjuangan. Hatta sekedar ingin membeli sesuatu yang barangkali di mata dia murah meriah. Ya, Pak, beliin saya motor, Pak, beliin saya sepeda. Kata bapak ibunya, baik, akan ayah belikan. Tapi bisa nggak masuk 5 besar di kelas? Bisa nggak masuk 5 besar di sekolah? Bisa nggak sholat subuh di masjid? Bisa nggak? Dan seterusnya. Nah, ini penting supaya dia tahu, tertanam dalam pikirannya bahwa untuk mendapatkan sesuatu butuh mujahadah, perjuangan, butuh kesungguhan. Nah, yang seperti ini, kalau mereka atau anak-anak ini diuji berupa wafatnya ayah atau ibunya di usia muda, insya Allah anak-anak ini akan relatif lebih siap dalam mandiri dan bertarung atas kerasnya kehidupan. Nah, ini contoh man syaba ala syai' syabba alaih. Termasuk dalam masalah bab komunikasi. Kalau sejak kecil terbiasa dialog, sejak kecil terbiasa dipilihkan diksi atau pilihan kata-kata yang sopan, pilihan kata-kata yang menawan, pilihan kata-kata yang berbekas di hati secara positif. Maka jika itu menjadi kebiasaan atau habit, maka begitu dia besar nanti, itulah yang menjadi pola dasar kehidupannya. Yang juga dia akan sampaikan kepada keluarganya atau anak cucunya nanti dikala dia sudah berumah tangga. Man syaba ala syai'in syabba alaih. Siapa yang dibesarkan atas sesuatu, maka dia akan tumbuh menjadi sesuatu tersebut. Ya, lanjut. Kemudian, ayah bunda sekalian, rahimani wa rahimakumullah, di dalam Al-Quran, berbicara itu ada beberapa tipe. Ya, perkataan ada beberapa model. Yang pertama, qaulan sadida. Wa qulu qaulan sadida. Dan ucapkanlah perkataan yang benar, yang jujur. Ya, perkataan yang tidak terjadi inhirafat, penyimpangan-penyimpangan, yang jujur dan benar. Di mana Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan,
alaikum bisidqi, hendaknya kalian menjadi seseorang yang berkata jujur, berkata yang benar. Fa inna sidqa yahdi ila albir, karena kejujuran membuat seseorang terbawa pada kebaikan. Wal bir yahdi ila jannah, dan kebaikan menarik seseorang kepada surga. Wa iyyakum bil kadhib, dan hati-hatilah kalian terhadap bohong. Orang tua bohong ke anak. Itu cukup sering dalam rangka untuk menenangkan hati anak-anaknya. Ya, dikira dengan berbohong itu tidak berdampak apa-apa. Bu, belikan aku ini nanti ya kalau ayah pulang. Padahal begitu ayahnya pulang nggak dibeliin juga. Kenapa? Karena anaknya juga lupa. Emang itu targetnya, biar anaknya lupa. Sederhana. Sederhana, sangat sederhana. Tapi ternyata hal tersebut di sisi Allah tetap dicatat sebagai seorang pendusta. Hal itu dikatakan dalam riwayat Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, di mana beliau menyebutkan seorang sahabat Amir bin Rabi'ah. Saat itu Amir bin Rabi'ah masih kecil. Ibunya memanggil, ya Amir, ta'al huna. Wahai Amir, mari sini. Rasul pun lewat. Ketika Rasul lewat, Rasul bertanya kepada ibunya, Bu, apa yang akan ibu kasih kepada anak ibu ketika ibu memanggilnya? Karena dalam pikiran si anak, ada sesuatu ini. Lalu si ibunya bilang, tamar, kurma. Yang saya akan kasih adalah kurma. Lalu kata Rasulullah, kalau ternyata di tangan ibu tidak ada apa-apa, maka tercatat di sisi Allah ibu sebagai pendusta. Walaupun itu anak masih kecil. Maka kembali ke kaidah yang pertama, man syabba ala syai' syabba alaih. Siapa yang dididik dengan sesuatu, begitulah jadinya. Termasuk ketika anak itu dididik dengan kebohongan. Sehari, 2 hari, 3 hari, sepekan, 2 pekan, sebulan, 2 bulan. Dididik dengan kebohongan, ya maka seperti itu pula menjadi akhlak anak-anak kita nantinya. Maka jangan salahkan, tanda petik, jangan salahkan anak kita menjadi koruptor. Karena mungkin mereka terbiasa dididik menjadi pembohong sejak di rumahnya. Ya, karena saya lihat ya penyakit awal koruptor itu, orang yang korupsi itu ya pembohong, suka berbohong. Dia membohongi negara, dia membohongi instansinya. Kemudian qaulan karima, perkataan yang mulia. Ini perkataan seorang anak kepada orang tuanya. Bukan berarti orang tua tidak berkata mulia kepada anaknya. Inilah yang ingin kita tekankan. Sama, take and give. Ketika Allah menceritakan tentang Nabi Ibrahim, nanti ada bagiannya sendiri ya, tapi saya angkat sedikit. Ya, ketika dia berkata, ya bunayya inni ara fil manam anni atbahuk, wahai anakku tersayang, ya bunay. Jadi bukan ya ibni. Seandainya dia menggunakan ya ibni, wahai anakku, itu pun sudah benar. Tapi beliau menggunakan kata ya bunayya untuk tasghir. Apa tasghir? Makna pengecilan yang menunjukkan kasih sayang. Ya bunayya, wahai anakku tersayang. Ayah semalam mimpi ayah menyembelihmu. Fangdur madza tara. Coba lihat nak, apa pendapatmu? Ternyata jawaban putranya, ya abati if'al ma tu'mar. Wahai ayahku tersayang, lakukan apa saja, apa-apa yang telah engkau Allah perintahkan. Ayahnya memanggil ya bunayya, anaknya memanggil ya abati. Ini pilihan kata yang seimbang, setara sopan santunnya, setara mulianya. Ini qaulan karima. Ayah kepada anak, anak kepada ayahnya. Ada qaulan layyina, perkataan lemah lembut. Ini merupakan perintah Allah kepada 2 nabi, yaitu Nabi Musa dan Nabi Harun kepada Fir'aun. Ya, idhaba ila fir'auna innahu tagha, kata Allah. Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun, karena Fir'aun telah melampaui batas. Kapan Fir'aun melampaui batas? Ketika dia berkata, ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu tertinggi. Nah, itu udah melampaui batas tuh. Kemudian kata Allah kepada mereka berdua, Nabi Musa dan Nabi Harun, faqula lahu qaulan layyina. Katakanlah oleh kalian berdua kepada Fir'aun kalimat yang lemah lembut. Kita lihat
Firaun. Siapa yang nggak kenal dengan Firaun? Dialah yang yudzabihuna abna'ahum. Dia menyembelih anak laki-laki mereka. Anak laki-laki disembelih, yang perempuan enggak. Ya, dia yang tadi mengaku sebagai Tuhan. Tetapi Allah tetap meminta kepada para nabinya untuk menasihati dengan qaulal layyina, kalimat yang lemah lembut. Anak kita bukan Firaun. Ya, senakal-nakalnya anak kita, dia bukan Firaun. Tetapi kita lupa dengan qaulal layyina, yaitu kalimat yang lemah lembut. Sesekali barangkali meninggikan suara, ya, sebagai bentuk penunjukan bahwa kita tegas, asalkan dengan diksi yang baik, mungkin tidak masalah. Tapi ketika itu menjadi pilihan yang luzum itu selalu konsisten, maka ini berbahaya. Ya, sesekali berkata-kata keras, memang itu tidak ada dampak, baik dampak traumatik atau secara sel otak. Tapi ketika itu menjadi kebiasaan dan berlangsung cukup lama, jelas itu akan membentuk pribadi yang ketakutan. Yang saya katakan di awal tadi, orang tuanya dianggap seperti monster di rumah. Kemudian qaulan baligha, perkataan yang membekas, perkataan yang mu'athar, yang membawa dampak dalam kecerdasannya, dalam hatinya. Membekas di sini maksudnya membekas secara positif. Nasihatnya ada bekas, ya, contohnya ada bekas, ajakannya ada bekas. Jadi bukan ajakan atau contoh atau sesuatu yang ketika dia ingat besok sudah lupa. Ya Allah dek, kalau makan jangan jalan mulu. Kalau makan jangan berdiri. Yuk duduk tuh. Ayah aja duduk. Tuh, bunda juga duduk. Barangkali ini pelajaran yang biasa. Tapi ketika anak kita mendapatkannya terus-menerus berulang-ulang, itu akan membekas. Dan ketika dia nanti melihat anaknya sendiri ketika dia sudah berkeluarga, itu pun tidak akan lupa. Dia akan menyampaikan kepada anak cucunya. Dan kita sebagai orang yang memulai di keluarga akan mendapatkan poin terus kebaikan. Man sanna sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi an yanqusa ujurihim syai'. Siapa yang mengawali kebaikan, ajakan yang baik-baik, contoh yang baik-baik, maka dia akan mendapatkan pahala. Orang lain yang ngikutin dia juga dapat pahalanya, dan dia sendiri pun mendapatkan pahala yang sama dari orang lain tersebut tanpa mengulangi pahala mereka. Itu baru satu hal. Sekedar masalah makan, minum, ya tidak berjalan. Walaupun secara fikih, kalau kita bicara fikih, ya bahwasanya makan sambil berjalan, makan sambil berdiri, seperti yang diterangkan oleh Imam Ibnu Hazm dan Imam Nawawi, tidak ada satupun hadis atau ayat yang menegaskan larangannya. Yang ada adalah ucapan Anas bin Malik bahwa makan sambil berdiri itu lebih buruk. Tapi itu bukan hadis, tapi itu ucapan Anas bin Malik. Ya, kita tidak membicarakan fikih. Tapi yang kita bicarakan adalah adab. Di mana kalau kita bicara adab, duduk lebih utama, lebih berwibawa dibanding berdiri atau berjalan. Nah, itu contoh satu hal yang kita tanamkan. Dengan momen pilihan kata yang tepat, maka dia akan menjadi qaulan baligha, perkataan yang membekas. Kemudian yang kelima, qaulan tsaqila, perkataan yang berat. Ya, inna sanulqi alaika qaulan tsaqila. Ya, Allah berfirman demikian. Sesungguhnya kami akan memberikan kepadamu perkataan yang berat. Perkataan yang berat dalam ayat tersebut, ya, dalam surat Al-Muzammil ayat 5 itu tentang salat, tentang Quran, tentang halal haram, atau hal-hal yang penting. Maka qaulan tsaqila artinya perkataan yang berat dalam arti perkataan yang penting-penting. Tema yang kita bicarakan ke anak yang penting-penting. Ya, nggak usah nanya tentang masalah bagaimana kabar Mobile Legends sekarang. Ya, nggak usah bertanya tentang masalah game apa yang terbaru sekarang. Kenapa? Karena yang seperti itu bukan qaulan tsaqila. Bukan perkataan yang penting. Bukan perkataan yang berat. Ya, tetapi perkataan yang membuat dia akan sia-sia dan menjadi pembenaran bagi anak-anak tersebut. Oh, ternyata ngegame nggak apa-apa.
Ya walaupun ngegame dalam kadar tertentu silahkan. Tapi ketika hal itu sampai meraih sebagian besar waktunya, maka ini sudah penyakit dan kecanduan. Bapak Ibu sekalian, nah semua ini dari qaulan sadida, qaulan karima, qaulan layyina, qaulan baligha, qaulan thaqila merupakan paket komplit yang bisa kita nutrisikan untuk anak-anak kita. Usia berapapun mereka sama, ya. Yang berbeda adalah mungkin pilihan katanya, momennya, dan intonasinya. Baik, lanjut slide-nya. Nah, ini yang tadi ya, sejenak bersama para pendidik hebat. Kita lihat Nabi Ibrahim alaihi salam. Falamma balagha ma'ahu sa'iyah. Ya, maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha. Balago artinya sampai, ya, ma'ahu sa'ya, bersamanya sa'ya. Sa'ya itu artinya berusaha, bekerja. Jadi anak tersebut sudah mampu melakukan pekerjaan sebagaimana orang dewasa. Ya, sebagaimana penjelasan Imam Ibnu Katsir tentang makna ya falamma balagha kan itu adalah Nabi Ismail kecil. Ya, sebagian ulama mengatakan Nabi Ishak. Ya, jadi para ulama berbeda pendapat tentang anak ini. Namun bukan itu tema kita. Sekedar tahu saja. Ya, kalau di Indonesia rata-rata kita memahami anak tersebut adalah Nabi Ismail. Qal, maka Nabi Ibrahim berkata, ya bunayya inni ara fil manam anni atbahuk. Yang sudah saya bacakan tadi. Wahai anakku, semalam Bapak mimpi. Dalam mimpi Bapak tersebut, ya Bapak menyembelih kamu. Jadi bukan meracunimu, bukan. Bukan nyuruh orang membunuhmu, bukan. Ya, tetapi langsung bapaknya yang membunuhnya dengan cara yang paling besar pengaruhnya bagi jiwa, yaitu melihat ada orang disembelih. Ya, ini kan luar biasa. Mimpinya luar biasa. Kalau kita mungkin mengkategorikan ini mimpi buruk, orang tua nyembelih anak sendiri. Fangdur madza tara. Coba lihat, nah apa pendapat? Kita tahu bahwa dalam akidah kita, mimpi para nabi itu wahyu. Karena salah satu cara turunnya wahyu kepada para nabi dan rasul adalah lewat mimpi. Dan mimpinya para nabi dan rasul itu al-haq, kebenaran. Nah, ketika beliau bermimpi seperti itu yang bernilai wahyu, Nabi Ibrahim tidak mentang-mentang. Tidak mentang-mentang dia nabi, enggak mentang-mentang dia rasul, enggak mentang-mentang dia itu adalah wahyu, langsung misalnya, nak, tolong ambil talenan dan goloknya sekalian. Tidak. Tapi dia katakan, Fangzur madza tara. Apa pendapatmu? Diajak diskusi, diajak dialog. Kenapa? Karena ini terkait hajat hidup anaknya sendiri. Bukan orang tuanya, tapi hajat hidup anaknya. Budaya diskusi, budaya dialog untuk hal-hal yang akan dihadapi oleh anak tersebut. Nah, jawaban anaknya, ya abati if'al ma tu'mar, wahai ayahku, lakukan saja apa-apa yang engkau telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia memberikan imbalan yang sama. Ayahnya memanggil dengan ya bunayya, anaknya memanggil dengan ya abati. Ya, anaknya ayahnya mengajak dialog, anaknya pun siap berdialog, bahkan dengan dialog yang lebih baik lagi. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Niscaya engkau akan mendapatkanku sebagai hamba Allah yang bersabar. Dia tidak mengatakan, misalnya, wahai anakku, aku mimpi menyembelihmu, apa pendapatmu nak? Anaknya tidak mengatakan, ayah, kenapa saya? Kan saya belum kawin, kenapa enggak ayah saja yang mati? Misalnya begitu. Tapi dia katakan, if'al ma tu'mar. Ayah, lakukan saja. Kalau emang itu perintah Allah, lakukan saja. Ya, jadi kesolehannya ini karena dibentuk ya oleh ayahnya, jadilah Nabi Ismail. Seperti itu. Walaupun kenabian itu rajulul mustafa. Memang Allah pilih. Ya. Sering kita bilang iman itu nggak bisa diwariskan. Kesolehan itu nggak bisa diwariskan. Betul. Tetapi iman dan kesolehan bisa diimbaskan dari orang tua. Ya, karena kembali ke tadi, man syabba ala syai'in syabba alaih, atau kadang pepatah kita juga di negeri-negeri timur yang namanya buah
nggak jauh jatuhnya dari pohonnya. Bagaimana ayah, begitulah anak. Bagaimana anak, ya dia nurunin dari orang tuanya. Dan ini merupakan peringatan buat kita, kalau kita ingin tahu bagaimana kualitas keislaman kita, kualitas kesolehan kita, kualitas keimanan kita, lihat sejauh mana orang-orang terdekat kita. Anak, istri, atau suami. Karena Rasul mengatakan, Al-mar'u ala dini khalili, falyanzur ahadukum man yukhalil. Ya, kualitas keislaman seseorang tergantung siapa kawan dekatnya, siapa khalilnya. Maka lihatlah olehmu dengan siapa kalian yang memiliki khalil. Khalil tadi, teman dekat atau kekasih. Lihat suami, lihat istri, lihat anak. Bagaimana mereka, itulah cerminan kita. Ya, kalau dia sering berkata-kata kasar, jangan-jangan kita juga begitu. Kalau dia perkataannya lemah lembut, ya alhamdulillah, kita pun juga mungkin demikian, alhamdulillah. Kalau dia perkataannya suka menghardik, ketus, pedes, ya orang bilang judes. Mohon maaf, mungkin jangan-jangan ini juga hasil dampak dari bagaimana mereka melihat kita. Walaupun kita sudah nggak seperti itu lagi, kita sudah meninggalkannya, mungkin kita sudah bertobat dari model gaya komunikasi kayak begitu, namun jejak-jejaknya masih tersisa dari perilaku anak-anak kita, misalnya. Baik, jamaah sekalian, kita lanjut lagi. Nah, berdialog kepada anak. Ya, apalagi dia sudah dikatakan pemuda, sebagaimana Nabi Ismail yang dikisahkan dalam surat As-Saffat tadi. Tentang apa yang mereka akan alami, ini sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan. Karena terkait dengan hajat hidup mereka. Ya, pemilihan sekolah, kamu mau milih kemana? Saya maunya ke SMK, mah. SMK? Loh, emang kenapa, mah? Bapak kamu SMA, ibu kamu SMA, habis SMA pada kuliah, kamu jangan macem-macem, jangan layan sendiri. Emang itu salah? Ya salah sih enggak, cuman ya masa sama orang tua enggak sama? Emang harus sama? Dibilangin, oh, langsung marah, langsung ngegas. Seakan-akan anaknya enggak berhak untuk berkata tidak. Padahal anaknya enggak berkata tidak, anaknya hanya bertanya doang. Itulah yang namanya otoriter. Dan hati-hati, Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebutkan dalam hadis Imam Al-Haythami dengan sanad yang thiqat, terpercaya, bahwasanya inna fil jahannama wadin lahu bi'run yuqalu lahu habhab. Di neraka jahanam ada sebuah lembah. Di lembah itu ada sebuah sumur, yang mana sumur itu bernama Habhab. Sumur di neraka jahanam namanya Habhab. Buat siapa ini sumur? Rasul mengatakan, haqqan 'alallahi ta'ala ayuskinahu likulli jabbar. Akan Allah cemplungkan, akan Allah masukkan ke dalam sumur tersebut orang-orang yang dulu di dunianya jabbar. Apa jabbar? Pemaksa, otoriter, diktator. Siapapun itu, mau suami, mau istri, mau gubernur, mau wali kota, mau presiden, direktur, jabbar, diktator. Orang nggak ada yang berani untuk bertanya, apalagi sampai tidak, sekedar nanya aja nggak berani. Ya, anak nggak berani nanya, kenapa mah saya harus SMA? Kamu ngikut aja, jangan macam-macam. Misalnya. Baik. Ayah bunda sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ya, kita tahu yang namanya ngapa-ngapain ya. Mau kerja, mau sekolah, mau kuliah. Kalau terpaksa atau dipaksa, hakikatnya belum jadi apa-apa. Walaupun dia sekolah, kerja, atau kuliah di jurusan yang katanya elit, di jurusan yang katanya bagus, isinya orang-orang pintar, tapi itu bukan dunia dia. Itu bukan keinginannya. Melainkan itu adalah keinginan orang tua, yang mana orang tua punya obsesi yang nggak kesampaian, dia ingin anaknya yang melanjutkan. Ya. Kalaupun anaknya nurut, kalaupun anaknya mengikuti dengan alasan ngambil keberkahan taat sama orang tua,
Tapi begitu sekolah, kuliah, dia akan merasakan ini bukan dunia saya. Saat itu dia menjadi wayang yang dikendalikan oleh dalang, itu paksaan dari kedua orang tuanya. Dia tidak akan menikmatinya. Efeknya jangankan prestasi, sekedar bertahan saja berat. Jadi ya milih sekolah, jurusan, sampai masalah pernikahan. Jadi apapun, terpaksa atau dipaksa, hakikatnya belum jadi apa-apa. Kemudian dialog tadi, ya, untuk belajar hikmah dari dialog tadi, manfaat bagi orang tua jadi tahu apa yang ada dalam benak, keinginan dan minat anaknya, digali dari situ. Dikira oleh orang tuanya anaknya senang melukis, senang gambar, senang ya model-model kayak jurusan DKV, ya, desain komunikasi visual. Dikira gara-gara di rumah sering gambar. Ternyata dia menggambar bukan karena suka. Itu hanyalah luapan ekspresi emosi dia aja. Begitu ingin diarahkan ke sana, anaknya nggak mau. Nah, dengan dialog tadi kita jadi tahu, oh begitu loh ternyata apa yang ada dalam pikiran anak saya. Oh jadi kamu bener nih nggak mau ke sana? Enggak. Terus kok kamu seneng banget sih gambar-gambar dulu? Ya mungkin dia nggak jawab, dia malu. Sebenarnya saya lebih suka pelajaran fisika, Pak. Wah, alhamdulillah. Nah, misalnya begitu. Kemudian juga sarana latihan, menerima pandangan anak secara jujur, bebas, terbuka. Nggak lagi malu untuk menceritakan bahwa saya maunya ini, saya maunya kuliah, saya maunya ini, saya maunya ke diploma saja, saya maunya yang model langsung kerja, saya maunya ke pesantren saja, saya maunya ini dan itu seterusnya. Ada kasus seorang anak dipaksa oleh orang tuanya untuk masuk ke sebuah pesantren tahfiz Al-Quran. Karena orang tuanya punya keinginan setelah melihat sebuah majalah menceritakan sepasang orang tua yang mampu mendidik anaknya, 10 atau 11 anaknya menjadi bintang Al-Quran. Ya, anak-anaknya rata-rata menjadi hafiz Quran. Sehingga itu cukup menginspirasi orang tua yang lain, termasuk orang ini. Ya, dia pun akhirnya membawa atau mendaftarkan anaknya ke pesantren Quran. Tapi si anaknya sendiri nggak mau sebenarnya. Namun dia takut. Ya, mungkin dia ingin sekedar menyenangkan hati orang tuanya. Singkat cerita, 3 tahun lamanya, dia pun selesai dalam keadaan sudah hafal setengahnya, nggak sampai 30 juz, 15 juz. Pulang ke sini, ya udah ke sini, ini kasusnya dekat daerah-daerah saya, ya nggak jauh dari tempat tinggal saya. Ya karena orang tuanya sering ketemu saya. Ya pulang kemari itu anak mengalami perubahan yang luar biasa. Ya, dia membuat tato di pergelangan tangannya. Rambutnya yang tadinya pendek menjadi gondrong ala ya begitu. Nongkrong-nongkrong, pakai celana jeans yang dirobek-robek, paha, dengkul, dan seterusnya. Padahal dia hafal Quran. Kemudian ikut geng motor dan sempat ketangkap oleh polisi ya ketika tertangkap basah sambil membawa kelewang yang sangat besar. Padahal dia hafal Quran. Ternyata ketika ditanya, ketika anak itu bebas, diajak dialog dan diajak ke sebuah acara pesantren kilat di kampungnya bersama teman-temannya, jawabannya gampang. Dulu saya ke pesantren bukan maunya saya, tapi mau ya dari abi katanya, mau dari ayah. Nah begitu dia selesai pesantren, maka dia ngerasa bebas. Nah ini yang saya maksud, bahwa berdialog itu dengan mengetahui apa yang diinginkan oleh anak tersebut, sehingga kita bisa menempatkan dia kepada apa yang menjadi tempatnya atau passionnya dia, itu sangat penting. Dibanding kita hanya mengira-ngira saja, harus begini, harus begini. Ini karena faktor komunikasi yang tidak jalan. Adapun manfaat bagi anak, ini pendidikan bagi mereka untuk terbiasa dialog dan ngomong sama orang tua. Berani bicara sama orang tua. Nggak sungkan. Nggak, dengan ayah, dengan ibunya sendiri nggak sungkan. Ya, walaupun tetap menjaga sopan santun. Nah ini semua, ayah bunda sekalian, potensi otoriter pada kebanyakan orang tua, insya Allah bisa dihapus melalui dialog bersama anak-anaknya.
Manfaatkan waktu bersama ketika di mobil, bagi yang lagi berjalan bersama anak di dalam mobil. Manfaatkan ketika berjalan bersama anak di motor, atau ketika ya makan bersama sesekali di hari libur, di mana ngobrol. Ya, nanti kuliahnya gimana, sekolahnya gimana, kita tanya. Ya mungkin mereka jawabannya ada yang senyum-senyum, bingung, ya nggak langsung sebagaimana jawaban runut, ya tapi khas jawaban ABG atau anak-anak. Nggak apa-apa, yang penting kita nangkep apa yang mereka inginkan. Selanjutnya, silakan dibuka selanjutnya. Nah, setelah kita melihat pelajaran dari dialog Nabi Ibrahim alaihi salam, sekarang kita masuk kepada salah satu wali Allah, Luqman Al-Hakim. Ya, sebagian ulama ada yang mengatakan dia nabi, seperti Imam Ikrimah, seorang ahli tafsir. Tapi mayoritas ulama mengatakan Luqman Al-Hakim bukan seorang nabi, dia wali, dia orang soleh di masanya. Kita lihat, wa idh qala Luqman ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberikan pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu menyekutukan Allah, sesungguhnya menyekutukan Allah itu syirik adalah kezaliman yang besar. Nah, ini hal yang kita ingat ya, bahwa penanaman tauhid kepada anak itu mesti diinstal yang paling pertama kali kepada mereka. Dan kalimat-kalimat menggunakan kata jangan, la, di dalam Al-Quran, dalam konteks pendidikan anak itu banyak. La tusyrik billah. Ini ya nasihat Luqman Al-Hakim kepada anaknya. La taksus ru'yak. Jangan engkau ceritakan mimpimu. Ini nasihat ya Nabi Yakub kepada putranya Nabi Yusuf. Jadi kata-kata jangan kepada anak dalam konsep Al-Quran itu ada. Ya, karena kita dapatkan sebagian pendidik sekarang ini, termasuk sebagian trainer-trainer, itu menyampaikan jangan berkata jangan. Kita sendiri disuruh jangan. Jangan berkata jangan kepada anak. Ya. Dan bagi seorang mukmin meyakini Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya nggak mungkin salah. Karena la raiba fih, nggak ada keraguan di dalamnya. La syakka fih, nggak ada kebimbangan di dalamnya. Al-Quran haqqun alal haqq, kebenaran di atas kebenaran. Sehingga ketika Al-Quran menceritakan la tusyrik billah, la taksus ru'yak, kata-kata la, jangan, ya dalam kadar yang pas, ingat dalam kadar yang pas, itu justru bermanfaat. Supaya anak kita tahu batasan. Supaya anak kita tahu mana yang pantas, mana tidak. Mana yang Allah dan Rasulnya ridho, mana yang tidak. Ya, mana yang orang tuanya ridho, mana yang tidak. Namun jangan lupa, kalimat jangan pun memang tidak sampai berlebihan didramatisir, semuanya jangan. Kalau seperti itu, nanti masuk kategori yang tadi, yaitu otoriter. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, Allah melarang sesuatu biasanya akan juga diberikan yang namanya alternatif. Ketika Allah katakan la taqrabuz zina, jangan dekati zina, Allah berikan alternatif yaitu pernikahan. Ya. Ketika Allah katakan ya riba itu haram, Allah kasih alternatif jual beli itu halal. Ketika Allah katakan la taqtulu anfusakum, jangan membunuh diri kalian sendiri. Membunuh itu haram. Tapi membela diri berjihad itu halal, bahkan perintah. Itu bagaimana metodologi Allah dalam Al-Quran mendidik manusia. Ada larangan, ada alternatif. Jangan hanya larangan tanpa alternatif. Jelas itu akan tertekan jiwa manusia. Ya, jiwa seorang anak akan tertekan kalau hanya dilarang tapi nggak ada alternatif. Ya, misalnya nonton TV mulu sampai tengah malam, nih orang tua nih, misalnya orang tua, ya, anaknya bingung, terus nonton apaan dong kita? Emang mereka lagi seneng-senengnya. Namun saat yang bersamaan orang tua nggak ngasih alternatif. Entah dikasih bacaan kah, bacaan pun juga yang disesuaikan dengan usianya,
entah diajak kemana supaya dia bisa nggak berlama-lama dengan tayangan televisi, YouTube atau gadget, ya, sehingga dia bisa ada waktu berkualitas untuk diskusi atau dialog, ngobrol dan dekat dengan orang tuanya. Ada alternatif. Atau misalnya Bapak Ibu sekalian, a'azzanallah wa iyyakum jami'an, ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang tokoh-tokoh buruk, Fir'aun, Haman, Qarun, Abu Lahab, ya, dan lain-lain. Saat yang sama juga dalam Al-Quran, Allah menceritakan tentang tokoh-tokoh kebaikan. Bahkan tokoh-tokoh kebaikan itu lebih banyak diceritakan. Tentang para nabi yang 25 diceritakan, ada yang panjang, ada yang ringkas. Tentang orang soleh, Luqmanul Hakim diceritakan. Keluarga Imran diceritakan. Ya. Buat apa? Ketika dia tahu ada tokoh yang buruk, tokoh baik juga ada, bahkan lebih banyak. Ketika dia tahu ada bagian yang dilarang, yang dibolehkan juga ada, bahkan mungkin lebih banyak. Ya, karena hukum asal segala sesuatu dalam kaidah usul fikih itu, kaidah fikih, al-aslu fil asya al-ibahah illa ma warada an syari' tahrimuhu. Segala sesuatu dalam urusan keduniawian adalah mubah. Ya, kecuali jika datang dalil yang mengatakan haram. Nah, itu bisa kita jadikan hikmah atau pelajaran bahwa Al-Quran, bahwa Allah di dalam Al-Quran ketika melarang sesuatu, pastilah memberikan jalan keluar atau alternatifnya, solusinya. Kemudian di surat Luqman ayat 16, lagi-lagi menggunakan ya bunayya. Ya, di ayat 13 pakai ya bunayya, di ayat 16 pakai ya bunayya, tadi Nabi Ibrahim pakai ya bunayya. Ya bunayya innaha intakum misqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawat aw fil ard ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Ya, di sini Allah menceritakan bagaimana cara Luqman Al-Hakim mendidik anaknya tentang muraqabatullah, merasa Allah mengawasi. Untuk ayat 13 tentang penanaman tauhid, bahwa kesyirikan itu dosa yang paling besar, kezaliman yang paling besar, kemudian ditanamkan pengawasan Allah dalam kehidupan mereka, bahwa apa yang kita lakukan tidak ada yang luput dari perhatian Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nggak ada ceritanya seorang anak diam-diam buka puasa, padahal lagi puasa, diam-diam ngambil makanan, minuman, ya, dan lain-lain. Baik, lanjut di slide selanjutnya. Masih Luqman Al-Hakim. Ya, di ayat 17. Ya, ini tentang sholat. Ya bunayya aqimis sholah. Wahai anakku, tegakkanlah sholat. Wa'mur bil ma'ruf. Dan ajaklah manusia pada kebaikan. Wanha 'anil munkar, dan cegahlah manusia dari kemungkaran. Wasbir ala ma asabak, dan bersabarlah atas apa yang kamu rasakan, penderitaan atau musibah. Inna dzalika min azmil umur. Karena sesungguhnya demikian itu termasuk hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi membicarakan tauhid. Kedua, membicarakan pengawasan Allah. Sifatnya masih hablum minallah. Kalau ini membicarakan tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Sudah mulai manusia dengan manusia. Nah, Bapak Ibu sekalian, a'azzanallahu wa iyyakum, inilah hal-hal yang terkait pembicaraan kita, konten-konten pembicaraan kita kepada anak-anak kita. Yang paling utama sebelum yang lainnya. Ya, menanyakan sholat. Udah sholat belum? Belum. Sholat dulu. Sana. Mama juga belum. Nah, ini dia. Ngajak sholat, emaknya belum. Ya, bapak juga begitu. Ayo sholat. Loh, ayah belum sholat. Ayah mah nanti. Susah kalau begitu. Kenapa? Karena lisanul hal afsah min lisanil maqal. Keteladanan itu lebih tajam pengaruhnya dibanding perkataan. Nyuruh anak matiin HP, gadget bahaya. Tapi bapaknya main HP melulu. Nyuruh anak matiin TV sampai tengah malam. Kamu tengah malam masih aja nyala itu TV, matikan. Kenapa Pak? Nggak pantas. Itu banyak tayangan yang nggak pantas, matikan. Loh kok ayah sendiri juga nonton? Ayah kan beda, bisa bedain mana hak mana batil, kata ayahnya gitu. Kan curang. Ya, apa yang terjadi? Anaknya kecewa. Anaknya akan kecewa banget dia. Karena bapaknya nyuruh apa, tapi tingkahnya beda dengan yang disuruh, kecewa anak.
Kemudian jemaah sekalian, azanallahu iyyakum, kita lihat yang di bawah, ya bunayya adz-dzahab wal fiddah yakhtabiran binar. Wahai anakku, kata Luqman Al-Hakim, emas dan perak itu ditempa oleh api, dibakar, diuji oleh api. Wal mu'min, adapun seorang mukmin, mereka yakhtabir bil bala, akan diuji dengan musibah. Ya, baik, ini contoh yang cukup banyak ya dari Luqman Al-Hakim, bagaimana dia berkomunikasi, memilih kata dan memulai kata. Al-Mawardi mengatakan kalimat ya bunayya atau kalimat sapaan panggilan itu dalam awal komunikasi itu sudah setengah ya penerimaan dari pendengarnya. Kalau sapaannya sudah enak, maka dia akan lebih siap menerimanya. Kalau sapaannya nggak mengenakan hati, itu nggak enak. Mohon maaf, misal anak kita biasa dipanggil buruk oleh teman-temannya di sekolah atau di rumah. Sesuatu tingkah atau sesuatu, mohon maaf, ciri fisik misal. Ya, anak kita, mohon maaf, misal agak pendek ya, teman-temannya manggil dia apa, si kontet misalnya. Orang tuanya manggil dia si kontet juga. Waduh, itu luar biasa, luka itu. Kontet sini. Naudzubillah min dzalik. Ya, harusnya dia panggil dengan panggilan yang membuat dia mulia, yang membuat anak itu tersanjung, yang membuat anak itu, ya Allah, di dunia ini ada bapak emak saya yang cinta sama saya. Teman-teman saya silakan ngatain saya ini dan itu, dan saya pun gak berdaya mencegah mereka orang lain. Tapi ayah saya manggil saya dengan panggilan, ya Allah anak raja sini. Dibilang anak raja, anak cakep sini, anak pinter sini, anak soleh sini, ayo sini. Panggilan-panggilan seperti itu membuat mereka super di hadapan orang tua. Seneng dia. Tapi kalau orang tuanya manggilnya sama dengan panggilan temannya kepada dia, habis perasaannya itu. Bapak saya sama teman-teman saya. Manggilnya jelek banget. Nama-nama hewan kan ada kan anak sekarang kalau manggil temannya begitu. Ini saya pernah ngalamin sendiri waktu saya di Nurul Fikri Mampang. Saat itu ada seorang ayah, seorang bapak ya lagi mendaftarkan anaknya NF. Dulu belum zamannya WA ya, masih handphone biasa. Nah, si ayah ini sambil menunggu pelayanan dari staf Nurul Fikri, dia duduk di situ, HP-nya bunyi dan diangkat, ditelepon, begitu dijawab, ini si ayah ini langsung marah-marah sama yang telepon. Siapa kamu? Kurang ajar kamu, katanya. Lah saya di situ bingung nih, bapak-bapak kenapa ya kok marah-marah di telepon? Nggak lama langsung dimatiin sama dia. Langsung dia sendiri yang cerita, anak sekarang begini ya. Emang kenapa Pak? Ya, dia jawab, tadi ada orang telepon. Ya, mohon maaf nih bahasanya agak kasar. Nyet, kemana lu nyet? Jadi pakai nyet. Ternyata dikira itu anaknya. Dikira yang megang HP itu anaknya. Dan yang telepon itu temennya, teman dari anaknya. Jadi panggilan sesama mereka itu. Panggilan sesama anak-anak sekarang. Nyet, kemana lu nyet? Padahal itu yang ngangkat HP adalah bapaknya. Marah bapaknya. Nah ini panggilan di antara mereka. Nah apa yang terjadi kalau cara panggilan itu juga dipakai orang tuanya kepada anaknya. Baik, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita masuk slide selanjutnya. Ya, analisa bahasa. Ini saya ambil dari beberapa kitab tafsir ya. Pertama kitab At-Tahrir wa Tanwir Minat Tafsir yang disusun oleh Syekh Ibnu Asyur. Ya, mereka membuka nasihatnya dengan sapaan panggilan ya bunaya yang artinya wahai anakku tersayang, adanya kata wahai menurut Syekh Ibnu Asyur dalam rangka menunjukkan perhatian dan memancing kecerdasan dalam pembicaraan. Ya, kalau kita ke orang tua ya ummah, wahai ibu, itu kalau orang Arab ya kan masing-masing negara, masing-masing budaya punya gayanya sendiri. Kalau kita mungkin manggilnya mbok, kalau di Jawa kan gitu ya. Kalau nduk, terus ya masing-masing suku ada caranya sendiri. Yang penting panggilan-panggilan pembukaan yang membuat mereka diperhatikan, mereka disayangi, membuat mereka merasa dihargai oleh keluarganya sendiri. Kemudian menurut Imam Al-Mawardi, kata ya bunaya bentuk tasgir. Sogir artinya kecil, tasgir pengecilan.
Walaupun anaknya udah dewasa, anaknya sih udah dewasa, tapi cara pemanggilannya seakan-akan masih seperti saat mereka masih kecil. Ini bukan untuk meremehkan, tapi untuk menunjukkan kasih sayang. Ya bunayya, wahai anakku. Imam Syafi'i saja ketika dia sudah dewasa, dia datang ke gurunya, Imam Waqi namanya, dia berkata, syakautu liwaki su'i hifzi. Aku datang ke Waqi menceritakan tentang jeleknya hafalanku. Lalu fa'arsyadani Waqi, Imam Waqi pun memberikan nasihat kepadaku. Ya bunayya, wahai anakku. Padahal Imam Syafi'i bukan anak kandung, itu hanya guru saja, murid saja. Dan saat itu Imam Syafi'i usianya pun nggak lagi dikatakan kecil atau ABG, sudah besar. Tapi dipanggil oleh dia dengan wahai anakku. Karena panggilan-panggilan seperti itu, walaupun nampaknya pengecilan, itu menunjukkan kasih sayang. Dan saya yakin di antara kita, Bapak Ibu khususnya yang anaknya sekarang udah mulai masuk usia SMA atau kuliah, kita masih berasa masa-masa kecil mereka. Ya, kadang kita ngerasa cepet banget ya, mereka dulu kemarin masih TK, sekarang udah pada kuliah. Dan kadang tanpa kita sadari kita masih memperlakukan mereka seperti bocah dan anak kecil. Dan mereka sendiri udah nggak mau diperlakukan seperti itu. Dan memang seharusnya anzilunas manazilahum, posisikanlah manusia sesuai dengan posisinya. Ketika mereka kecil, ada bahasa yang pantas, perlakuan yang pantas. Ketika remaja, ada bahasa yang pantas dan perlakuan yang pantas. Ketika sudah mahasiswa pun juga demikian. Apalagi ketika mereka sudah berumah tangga. Kemudian berkali-kali para nabi dan orang-orang soleh terdahulu menggunakan kata la, janganlah. Ya, seperti Nabi Yakub kepada anaknya, la taksus ru'yak, jangan kamu ceritakan mimpimu. Ya, dan Luqmanul Hakim kepada anaknya, la tusyrik billah, dan lain-lain tadi. Maka kalimat janganlah ini kalimat yang jangan dilarang. Ya, tergantung nanti kondisi situasinya gimana. Ya, bisa menggunakan kata janganlah atau kata-kata lain yang bermakna sama, intinya memberikan penghindaran ya supaya mereka tak melakukan apa yang kita maksud dari kata janganlah. Ya, kalaupun kita ada kalimat yang lain yang maknanya sama dengan janganlah, silahkan. Tapi jangan pula melarang-larang kalimat janganlah. Selama kalimat tersebut atau kalimat larangan tersebut memang proporsional. Ya. Lanjut. Keteladanan orang tua. Lisanul hal afsah min lisanil maqal. Ya, keteladanan itu lebih tajam pengaruhnya, dampaknya dibanding ucapan. Ya, orang tua nyuruh nggak ngerokok kepada anaknya, tapi di meja orang tuanya rokok, asbak, abu rokok di mana-mana di depan anaknya. Gimana anak nggak mau nyobain? Ya, anaknya disuruh oleh orang tuanya, kamu kalau ngomong yang sopan, katanya gitu. Kamu kalau ngomong yang lembut. Tapi saat yang bersamaan, bapaknya kalau marah ke ibunya, di depan anaknya menggunakan bahasa-bahasa kasar. Bingung tuh anaknya, bapak saya gimana sih? Dia akan kecewa. Atau kebalikannya, ibunya juga demikian ketika marah. Atau ketika memerintah, misalnya. Maka ketika memberikan contoh, contoh itu lebih tajam pengaruhnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya keteladanan banyak. Dari berpakaian, keteladanan cara makan, keteladanan di saat bercanda, keteladanan di saat memilih kata memberikan nasihat, momen memberikan nasihat juga penting. Walaupun nasihatnya bagus, tapi momen yang nggak pas juga jangan. Ya, betapa banyak orang yang mental setelah dinasihati, bukannya karena dia nggak tahu nasihat itu baik, tapi momennya yang nggak pas, dia merasa ditelanjangi, dia merasa dibikin malu di depan banyak orang. Orang tua marah kepada anak pas di depan banyak orang. Ya pas di depan banyak orang, malu tuh anak. Ya, kejadian tahun 2001 atau 2002 di Nurul Fikri Palmerah. Nurul Fikri Palmerah. Ya, ketika ada seorang ayah karena anaknya, jadi dulu ada penggeledahan. Ya, saat itu saya yang ikut menggeledah karena ada laporan dari seorang siswi, ini anak kelas 9 kasusnya. Ada seorang siswi yang lapor ke kita bahwa di antara temennya ada yang membawa majalah porno.
Di Nurul Fikri itu kasusnya. Dari ya anak kelas 9. Lalu saya minta kepada mereka yang siswi untuk keluar. Yang siswa, yang cowoknya saya bilang tahan di situ, berdiri saja dan pegang tasnya masing-masing. Biar ketahuan itu tas milik siapa, gitu. Akhirnya kita geledah. Nah, kita dapatlah majalah yang dimaksud oleh si siswi tersebut. Ternyata dapatlah seorang siswa, dia bawa majalah tersebut. Nah, akhirnya ya pihak staf saat itu menelepon orang tuanya. Supaya orang tuanya datang, kita ajak bicara. Nah, orang tuanya begitu tahu ternyata anak ini bermasalah membawa majalah porno itu, mohon maaf, dia langsung menampar itu anak di hadapan kita. Mungkin itu orang tua saking marahnya dan merasa orang tuanya jadi malu gitu. Anaknya kayak begitu. Ditampar di hadapan kita. Di hadapan teman-temannya. Padahal anak ini di kelas dihormati oleh teman-temannya. Tapi ketika ditampar di hadapan teman-temannya dan kita, ya ini luar biasa. Ya, di mana Imam Syafi'i mengatakan kalau kita menasihati orang, peganglah tangannya, ngobrol berdua, 4 mata. Kalau engkau seperti itu, maka engkau telah memberikan nasihat kepadanya. Tapi kalau engkau menasihati dia di depan banyak orang, maka engkau telah membuat dirinya malu. Apalagi anak-anak ini. Plus ada tamparan segala. Nah, ini terjadi di masyarakat kita. Baik, ya. Jamaah sekalian, a'azanallahu iyyakum, ya mohon maaf kalau seandainya ya kita pernah mengalami hal-hal seperti itu, menjadi pelakunya maksud saya, ya semoga kita tak terulang lagi ketika kita marah atau jengkel kepada anak, ya kita tunda dulu, tunggu sampai momen yang pas, sampai dia tak diperhatikan oleh orang banyak. Ya. Walaupun bisa jadi memang ada situasi yang refleks sifatnya, kemarahan orang tua refleks, sehingga dia sulit untuk menghindari atau menanti hingga waktu yang pas. Lanjut. Di slide selanjutnya. Seni berkata jujur dan benar, qaulan sadida. Ya, kita lihat di sini dalam surat An-Nisa ayat 9. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Hendaknya mereka takut kepada Allah, yaitu orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah. Jadi para orang tua diminta untuk hati-hati meninggalkan generasi yang lemah, keturunan yang lemah. Khaufu alaihim. Ya, khawatirlah terhadap mereka. Falyattaqullah. Oleh karena itu bertakwalah kalian kepada Allah, wal yaqulu qaulan sadida, dan berkatalah dengan perkataan yang baik. Di sini ketika Allah membicarakan perintah takwa dilanjutkan dengan perkataan yang benar, karena keduanya saling susul menyusul. Orang kalau takwa omongannya benar. Orang kalau benar itu modal takwa. Wa qulu qaulan sadida. Gak mungkin ada orang bertakwa omongannya nggak benar, nggak jujur, bohong. Sebagaimana nggak mungkin orang yang suka berbohong itu muncul dari pribadi yang takwa. Nah, mengharapkan kejujuran anak, tapi ibu bapaknya suka bohong atau pernah bahkan berkali-kali bohong, ini harapan yang sangat sulit, sangat berat. Ya, ibunya ngebohongin anaknya, ayahnya ngebohongin ibunya. Hal itu diketahui oleh anak-anaknya. Berharap mereka menjadi anak yang jujur, sulit. Kenapa? Karena dia punya model di rumah, model yang tidak baik dari orang tuanya. Ya, banyak kasus ya orang tua yang membohongi anaknya walaupun mengentengkan hal tersebut. Gak apa-apalah sama anak mah. Allah juga maklumin kali orang tua bohong sama anak. Tidak. Sebagaimana tadi Amr bin Robi'ah ditegur ibunya. Kalau ternyata di tanganmu tidak ada kurma, maka engkau dicatat sisi Allah sebagai pembohong. Ya. Kalau di rumah itu kan paling sering apa misalnya? Ada orang ngusir ngusir kucing. Ya, dengan panggilan apa pus gitu kan. Wah, kucing nyangkain mau dikasih makan tuh. Begitu kucingnya datang nggak dikasih makan, ternyata itu cara kita untuk mensiasati agar kucingnya pergi. Bohong kepada hewan oleh para ulama tetap dikatakan bohong. Imam Bukhari tidak mau mengambil hadis kepada orang yang memanggil ayam, ya misalnya kita lagi megang beras nih kan,
Ya, kita panggil gitu kan, gitu kan. Ayamnya datang, padahal nggak ada apa-apa, nggak ada beras gitu di tangan kita. Imam Bukhari bilang itu pembohong, saya nggak mau ngambil hadis dari dia. Itu sama hewan, apalagi sama anak, apalagi sama orang. Betul, memang ada bohong-bohong yang diperbolehkan. Imam Nawawi menyebut ada 4 bohong yang diperbolehkan. Tapi dari 4 bohong ini nggak ada satupun dengan konteksnya tadi, nggak nyambung. Bohong ketika peperangan, boleh. Rasul mengatakan al-harbu khit'ah, perang itu tipu daya. Bohong ketika ya suami istri untuk menghargai pemberian masing-masing atau pelayanan masing-masing. Istrinya bikin masakan sayur asem misal, rasanya nggak enak. Ini asemnya asem beda, bukan asem sayur asem. Kayak sayur udah 2 hari kan asem juga sama itu. Ya, lalu suaminya berbohong dengan mengatakan, wah ini sayur enak banget, padahal mah enggak. Nah, ini silakan. Ya, Rasulullah mengizinkan. Yang kedua, berbohong mendamaikan orang yang sedang ribut, yang sedang bermusuhan, maka hakikatnya tidak berbohong. Rasul mengatakan laisal kadzab, bukan kategori berbohong, yaitu alladzina yuslihun baina muslimain wa yanmi bihi khaira. Orang-orang yang mendamaikan di antara muslim yang sedang bertengkar, yang dengan itu dia berniat ingin kebaikan bagi mereka. Yang terakhir, yang keempat, berbohong menyelamatkan orang baik, orang soleh yang difitnah untuk dibunuh. Dan kita pun melindungi dia, lalu kita berbohong kepada si pembunuhnya, orang yang berencana membunuhnya. Maka kebohongan ini diizinkan. Nah, 4 hal ini nggak ada kaitan dengan ya masalah pendidikan anak-anak kita. Kecuali ada yang segaris mirip, misal gini, anak kita gambar ya, dia lagi ngelukis apa, datang ke kita, bun bagus nggak gambar saya, gambar jelek sih gambarnya sebenarnya, ya kan kita bilang ya Allah bagus banget, siapa yang bikin ini, anak Umi ya, anak Bunda ya, padahal mah jelek gambarnya, nggak apa-apa kita puji aja. Sebagaimana tadi ya seorang suami beliin sepatu buat istrinya, sepatunya jelek, tapi istrinya memuji, ya Allah nih sepatu bagus banget. Bagus bang, sejak saya gadis saya belum pernah lihat sepatu kayak gini. Ini misal. Nah ini bohong ibu kepada anaknya ketika anaknya menyatakan sesuatu karya bikinan dia sendiri dan dia bangga. Sebenarnya nggak bagus, tapi kita bilang bagus. Yang kayak gini sama kasusnya. Itu dibenarkan. Baik, ini kaulan sadida. Kita lanjut. Slide selanjutnya. Kaulan karima. Apa arti kaulan karima? Kita lihat penjelasan di situ Imam Al-Qurtubi. Ma hadzal qaul al-karim, apa yang dimaksud ucapan yang mulia? Qala Ibnul Musayyab berkata, yaitu qaulul abdi al-mudhnib as-sayyid al-lafzil ghaliz. Yaitu perkataan seperti seorang hamba, seorang budak yang memiliki kesalahan kepada tuannya yang kejam. Orang budak bikin kesalahan di hadapan tuannya yang kejam. Biasanya dia akan, maaf Pak, saya nggak sengaja. Kan gitu. Maaf Pak, saya nggak tahu. Itu seakan-akan gambaran atau perumpamaan yang dimaksud dengan kaulan karima. Ya, anak ke orang tua ke anak. Baik dari sisi konten atau diksi, ya pilihan yang tepat kata-katanya, sesuaikan usianya, merasa terhormat dan hebat anak tersebut jadinya, dan tidak melukai mereka. Itu tujuan dari kaulan karima. Kemudian, jamaah sekalian, a'azanallahu ayyakum, untuk kaulan karima, itu banyak contoh dari kaum salaf, atau orang-orang terdahulu, orang-orang mulia terdahulu. Tadi kita contoh ngambil dari Nabi Ibrahim, Luqman, ya. Kemudian juga Rasulullah alaihi salatu wassalam kepada putra-putranya atau cucu-cucunya. Ya, Rasulullah ketemu Hasan dan Husain masih kecil, dipeluk sama Nabi dengan mengatakan, ya, huma raihanataya fid dunya wal akhirah, kata Rasul. Mereka berdua, Hasan Husain, adalah wewangianku. Raihanah itu wangi-wangian.
Ya, raihanatayya fi dunya wal akhirah. Mereka berdua adalah wangi-wangianku di dunia dan akhirat. Maksudnya wewangian itu bahasa idiom dari kesayangan Rasul. Dengan menggunakan istilah wewangian. Ya. Nah, kalau kita di Indonesia atau mungkin beberapa daerah yang ada di Indonesia, mungkin kita punya pilihan kata yang khas ya. Yang penting maknanya ke sana. Silahkan. Ya, masing-masing daerah punya makna tersendiri untuk mengekspresikan sayang kepada anaknya. Baik. Kemudian kita masuk selanjutnya di slide selanjutnya. Kemudian seni berkata lemah lembut qaulan layyina faqula lahu qaulan layyina la'allahu yatazakkaru aw yakhsha. Maka berbicaralah kamu berdua Musa dan Harun alaihi wasallam kepadanya yaitu Firaun dengan kata-kata yang lemah lembut. Tujuannya apa? Mudah-mudahan ia ingat atau takut kepada Allah. Jadi kelembutan itu malah membuat takut. Singa cukup dengan menggerakkan buntutnya ketika diganggu, itu sudah membuat, mohon maaf, anjing-anjing ketakutan. Ya, ada beberapa ekor anjing misalnya mengganggu singa. Singa cukup nengok saja dan menggerakkan buntutnya, udah kabur mereka. Ya, padahal itu cara yang lembut, nggak usah harus mengaum, nggak usah harus ngegas. Dengan cara itu, dia sudah ngerti orang tuanya lagi nggak redo, orang tuanya nggak suka. Nah, mudah-mudahan dengan itu dia ingat atau takut. Nah, kepada anak sesuaikan intonasinya, sesuaikan tekanannya, dan tidak ngegas tadi. Ya, tidak menaikkan desibel suara kita melebihi yang dibutuhkan oleh anak tersebut. Kamu nih, gimana sih? Ayah udah, atau mama udah ajarin. Apalagi kalau sampai, mohon maaf, keluar kata-kata bodoh, keluar kata-kata apa lagi, tolol atau apa, waduh, itu tambah lagi itu, melukai mereka. Ya, karena hakikatnya setiap anak kita, Allah bekalin masing-masing kecerdasan. Yang mungkin belum ketemu adalah posisi dan tempatnya. Kita nyuruh burung buat berenang, ya nggak bakal bisa. Kecerdasan burung itu bukannya berenang, tapi terbang. Kita suruh ikan untuk terbang, yang nggak bisa. Kecerdasan ikan itu berenang. Nah, Allah kasih berbagai macam model kecerdasan kepada anak kita. Kita puji mereka dengan masing-masing itu. Walaupun mereka mungkin nggak bisa di satu hal. Makanya kan para pakar mengatakan kecerdasan itu beragam. Sampai ada yang mengatakan 10 jenis kecerdasan. Ada kecerdasan logika, matematika, jago dia matematikanya. Ada kecerdasan sosial, jago dia bersosialnya, friendly, gampang, hangat, tegur sapanya, salam, walaupun dia nggak bisa matematika. Kebalikannya ada orang yang matematikanya jago, tapi kurang dalam sosial. Ada juga yang dua-duanya luar biasa. Allah kasih juga yang lain, kecerdasan linguistik, kemampuan bertutur kata, kemampuan mempelajari bahasa asing cepat. Bapaknya bertahun-tahun dinas di daerah, nggak bisa bahasa daerah tersebut. Sambil bawa anaknya dan istrinya. Anaknya 3 tahun di daerah itu, anaknya udah bisa bahasa daerah sana. Cepat. Mungkin nih anak Allah kasih ya kecerdasan linguistik, mampu cepat beradaptasi dengan bahasa baru. Ada orang yang nggak bisa atau nggak ada kecerdasan linguistik, tetapi mereka punya kecerdasan spasial, kecerdasan ruangan. Gampang ingat kalau kemana-mana, ya kamu ingat jalan ke rumah Pak Anu, ingat loh, kan kamu kan kesana cuma sekali, tapi saya masih ingat mah. Nah ini kecerdasan spasial, ya pilot spasial, ya orang-orang yang desain komunikasi kayak begitu tuh, yang apa namanya teknik sipil juga, planologi juga, itu desain komunikasi apa namanya kecerdasan spasial. Nah, itu beragam. Nah ketika kita mohon maaf, ada sebagian orang tua membatasi anak cerdas itu hanya jago di eksak. Fisika, kimia, biologi, cerdas tuh. Pelajaran agama bagus, biasa aja. Mah, tadi aku dibagiin ulangan agama. Oh ya, berapa? Alhamdulillah 9,8. Oh, biasa komentarnya. Oh, mah tadi ulangan sejarah dibagiin. Berapa? Dapat 9,5. Oh iya. Datar. Dia nggak menghargai kecerdasan di sisi itu. Karena di mata orang tuanya cerdas itu fisika harus bagus. Kalau fisika jelek, kimia jelek, nggak cerdas.
Begitu mah tadi aku fisika dapat 8, 9. Oh baru, oh kamu hebat luar biasa. Nah ini kadang kita sendiri yang tanpa kita sadari membatasi kecerdasan atau makna kecerdasan. Akhirnya ketika anak kita tidak sesuai dengan apa yang kita maknai, kita anggap anak kita tidak cerdas. Kemudian yang selanjutnya, qaulan baligha, perkataan yang membekas. Hasanul ibarah ma'asihatil makna, yaitu ungkapan yang bagus dan kebenaran dari sisi maknanya. Itu namanya qaulan baligha. Membekas di jiwa anak saat kita melakukan larangan, ajakan, nasihat, mudah difahami, mudah dimengerti. Saya masih ingat dulu ketika anak saya menjelang disunat, menjelang dikhitan, ya anak yang pertama, udah lama banget. Ya. Kenapa sih, Bi? Harus dikhitan, harus disunat. Nah, istri saya yang jawab, supaya bersih, Bang. Ini anak pertama ya. Supaya bersih, supaya sholatnya jadi sah. Nanti saat itu dia ingin disunat di usia 5 tahun. Anak saya nanya lagi. Kalau emang begitu, kenapa Allah nggak nyiptain kita udah disunat aja? Wah, bingung dah. Akhirnya saya yang jawab. Saya bilang ke anak saya, ya dengan apa logika yang bisa dia pahami aja dah. Urusan filosofi saya nggak sampaikan. Kenapa? Emang belum waktunya umur 5 tahun. Saya katakan dengan bahasa bercanda. Kalau kamu lahir udah sunat, nanti kamu nggak dapat hadiah kayak teman-teman kamu sunat dapat hadiah. Oh iya. Ya, itu yang bisa dia pahami, itu dulu. Ya. Nanti urusan hal yang filosofis tentang manfaat khitan segala macam bisa belakangan kita sampaikan. Baik, itu qaulan baligha. Yang terakhir yaitu qaulan tsaqila. Yang terakhir ya perkataan yang penting. Dalam tafsir Al-Qurtubi dikatakan qaulan tsaqila adalah perkara-perkara penting, yaitu seperti sholat, Al-Quran, janji Allah dan ancamannya, dan halal haram. Maka sampaikanlah pembicaraan yang penting dan bermanfaat, bukan yang sia-sia kepada anak-anak kita. Ya, tentang tauhidullah, ya, tentang adab dan etika di hadapan orang tua, kawan, kakek, nenek, bersama guru, tuh qaulan tsaqila buat mereka. Walau bisawab, ini dulu yang bisa saya sampaikan tentang seni berbicara kepada anak-anak kita. Semoga pelajaran khususnya buat saya pribadi dan ayah bunda semuanya. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita semua dalam mendidik anak kita, dan semoga mereka semuanya menjadi anak yang soleh, berguna, dan menjadi keluarga yang ahlul jannah bersama ayah dan ibunya. Walau bisawab, saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ustadz Farid atas materi hari ini ya. Kita langsung saja ya Bunda ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Kita akan bisa berdiskusi, bisa lewat kolom chat ya, nanti saya akan bacakan. Ya, dipersilakan untuk ayah bunda yang ingin bertanya seputar apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Farid tadi. Ya, gimana ayah bunda? Ada yang mau ingin didiskusikan? Oke, baik. Ada dari Bunda Eli ya. Ustadz izin bertanya, kalau anak dimasukkan ke pesantren tapi tidak mau, maksudnya tidak mau, ya, apa tidak boleh dipaksa? Bagaimana Ustadz? Ya. Ya, kalau kita lihat dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Fadzakir innama anta mudzakir, lasta alaihim bimusaitir." Berilah peringatan, berilah pelajaran, dan tugasmu hanyalah menyampaikan pelajaran,
dan kamu tak berkuasa memaksa mereka. Ya, kita jelaskan tentang bagi orang tua yang ingin membuat pesantren anaknya ya, kita jelaskan dulu. Ya, pesantren itu gimana? Ngapain aja? Kira-kira apa yang dipelajari? Ya, apa juga kelebihannya? Dan seterusnya. Ternyata anak kita tertarik, alhamdulillah. Nah, ternyata anak kita masih belum tertarik. Ya, karena mungkin dia akan merasa, aduh, aku jauh dari ibu, aku jauh dari bapak, dari ayah. Apakah kita boleh memaksa? Kalau kita ngerujuk kepada ayat tadi, lasta alaihim bimusaytir, kamu bukanlah pemaksa. Kamu tak berkuasa memaksa mereka. Walaupun ayat ini konteksnya adalah Rasul kepada orang kafir, jangan maksa. Maka kalau kepada orang kafir aja jangan maksa, apalagi kepada anak sendiri. Ya, ingat tadi sudah saya ceritakan, ada kasus. Walaupun kasus nggak bisa disamaratakan ya. Ya, setiap orang mungkin beda kasusnya. Ada kasus seorang anak yang dipaksakan ke pesantren, tahfiz Quran, begitu selesai, lulus, ya dia bukannya menjadi seorang imam misalnya, tapi justru menjadi anak tongkrongan, anak gaul bersama geng motornya, bahkan sempat ketangkap segala. Kenapa? Salah satu rahasianya, karena dahulu dia di pesantren kan bukan maunya dia. Tapi dipaksa oleh orang tuanya, yang kemudian dia meledak setelah itu. Ini yang kita khawatiri. Ya, maka sebagusnya memang kita ajak diskusi dulu, biar mereka berpikir, lalu mereka ambil keputusan seperti apa. Orang tua hanyalah memfasilitasi, selama pilihan-pilihan anak itu bertanggung jawab, maka kita siap memfasilitasi ya apa yang mereka inginkan. Begitu. Wallahualam bishawab. Selanjutnya dari Bunda Sylvia, Assalamualaikum Pak Ustaz, saya punya anak berbeda jauh umurnya, yang satu 22 tahun, yang satu lagi 11 tahun. Bagaimana ini saya harus memulai berbahasa dengan dua anak yang berbeda usia? Terima kasih. Iya. Tadi apa, bagaimana berbahasa ya kepada anak-anak yang berbeda usia? Ya, ada sebuah ungkapan, tapi ungkapan ini bukan hadis ya. Bukan pula ungkapan para sahabat, walaupun orang apa istilahnya mengklaim sebagai ucapan dari Umar, ada yang bilang ucapan dari Ali bin Abi Thalib. Namun ternyata begitu diteliti, ini bukan ucapan para sahabat dan juga bukan ucapan Rasulullah. Yaitu didiklah anakmu sesuai dengan zamannya, bukan dengan zamanmu. Mungkin di antara Bapak Ibu pernah dengar ya kalimat itu. Dan orang menyangka itu ucapan Umar dan ucapan Ali. Tidak. Ya, kata para peneliti seperti Imam Ibnu Qayyim, itu ucapan para ahli filsafat zaman dulu. Ada yang bilang itu ucapan Plato. Namun secara makna tidak salah. Secara makna tidak salah. Ya, masing-masing kita ya, dengan anak-anak kita ada jarak budaya yang berbeda. Jangankan kita dengan anak, sesama anak kita aja sendiri yang berbeda usia jauh, jelas berbeda budaya mereka. Berbeda kebiasaan dan apa yang ngetren sekarang. Ya, cara bercanda anak-anak yang usia 22 ya beda dengan cara bercanda yang anak umur 11 tahun. Ya, namun demikian tetap bagi orang tua kita mencoba mempelajari untuk sedikit turun ke bawah, mengetahui apa sih yang sekarang yang hangat di dunia usia ABG 11-12 tahun. Ya, kepada anak kita yang usia 12 tahun pun juga demikian, kita nggak usah ragu untuk mengetahui apa yang sedang terjadi di anak-anak muda yang usia 22 tahun itu misalnya. Ini bukan hal yang membuat kita ngerasa jadi menurunkan kepribadian atau posisi kita di tengah anak, bukan. Tapi ini cara kita, strategi kita supaya kita lebih dekat dengan apa yang ada dalam benak mereka. Salah satu hikmah kenapa Rasulullah diangkat sebagai Rasul di usia 40 tahun, bukannya remaja, atau bukan udah tua, tapi Rasul diangkat menjadi Rasul di usia 40 tahun adalah karena usia 40 tahun itu usia yang untuk berdekatan dengan orang-orang tua nggak terlalu jauh. Sehingga buat mengajak mereka tetap punya wibawa. Dan usia 40 tahun pun untuk mendekat orang-orang muda 20-an tahun juga nggak terlalu jauh. Mereka tahu apa yang diinginkan oleh anak-anak muda. Nah, dengan demikian, usia itu atau kondisi seseorang
bukan halangan untuk mengetahui bagaimana yang dibahasakan oleh usia 22 dari anaknya atau yang 11 tahun dari anaknya. Ya, kita bisa sering-sering ngobrol dengan mereka, kita ingat-ingat istilah mereka dan kosakata mereka dan cara bercanda mereka, dan bukan hal yang aib kita tanya, itu apa sih artinya? Ibu mau tahu? Itu apa sih maksudnya? Mama mau tahu? Ya, kayak misalnya saya sendiri tahu istilah-istilah remaja itu ya kadang dari anak atau dari anak NF, anak Nurul Fikri saya tanya, kok kamu kayaknya begitu banget sama temen? Iya nih Pak, lagi gabut. Saya bingung, gabut apaan gabut? Ya, dulu zamannya istilah bete pun kita tahu ini istilah apa namanya baru di zaman itu. Buat anak-anak yang usia saat itu ya remaja itu biasa. Buat orang-orang tua mereka harus tahu nih apa artinya bete gitu. Jadi sekali lagi nggak ada jarak buat kita. Silahkan mengetahui apa yang menjadi bahasa tren mereka. Tinggal disesuaikan dengan mereka masing-masing seperti apa kondisinya, situasinya bagaimana. Wallahualam bishawab. Selanjutnya Ustaz ada yang japri. Assalamualaikum Pak Ustaz, apakah benar jika orang tua melakukan suatu dosa kepada orang tua terdahulu nanti akan dibalas hal yang sama oleh anaknya? Bagaimana Ustaz? Taib. Ya, kalau yang ditanya dalil, ada nggak sih Quran atau hadis yang menceritakan kalau anak nakal sama orang tua, maka itu anak nantinya begitu dia punya anak pasti anaknya nakal juga akan dibalas. Misal gitu. Secara khusus ayat dan hadis memang nggak ada. Tetapi secara umum, bahasa umum, nggak bahasa tentang anak dan orang tua, itu memang ada. Istilahnya zulmun la yutroku. Rasul mengatakan az-zulmu thalas. Kezoliman itu ada 3. Pertama, zulmun la yukfaru. Kezoliman yang nggak akan diampuni. Yaitu syirik. Syirik, kezoliman yang nggak akan diampuni. Yang kedua, zulmun yukfaru. Kezoliman yang akan diampuni. Yaitu dosa-dosa selain syirik. Nah, yang ketiga inilah. Zulmun la yutroku. Kezoliman yang tidak akan dibiarkan. Cepat atau lambat akan ada pembalasannya. Akan ada kos atau harga yang pas untuk kita terima setelah kita berbuat zolim. Ketika kita sebagai anak zolim ke orang tua, nakalnya luar biasa, tapi orang tua kita begitu sabar, la yutroku, nggak akan Allah biarkan. Mungkin kita akan mendapatkan perlakuan hal serupa dari anak kita sendiri. Ya, kezoliman yang tidak dibiarkan. Nah, itu umum ya, nggak langsung ngomongin tentang anak dan orang tua. Ya, ini bisa dipakai dalam untuk siapapun, ya, perbuatan zolim dari siapa ke siapa, bisa kita menggunakan hadis itu. Adapun yang khusus menyebutkan orang tua, kenapa kita kok anak kita durhaka sekarang? Oh, jangan-jangan dulu kita durhaka sama orang tua juga. Secara khusus, ya, ayat atau hadis yang membicarakan itu dengan kalimat yang seperti itu tidak ada. Wallahualam bishawab. Selanjutnya dari Bunda Eli, satu lagi Ustadz, adakah tips-tips untuk menahan diri supaya tidak ngegas saat anak melakukan kesalahan? Syukron Ustadz. Ya, ada situasi yang kita nggak bisa kendalikan, ada situasi yang kita bisa kendalikan. Situasi yang kita nggak kendalikan adalah biasanya refleks-refleks itu. Yang refleks-refleks itu memang spontan ya, bukan refleks, spontan. Untuk yang spontan ya cukup sekali saja di saat kita marah itu. Ya, namanya orang refleks spontan mau diapain lagi kan? Ya misalnya apa sih, kita lagi di dapur gitu, lagi dapur. Totonya anak kita megang sesuatu yang berbahaya buat dia. Bahkan mungkin berbahaya buat rumah, apa? Gas, ya kompor gas mungkin diapain sama dia sehingga apinya besar, kan kita kaget kan? Dan sekaligus marahnya spontan. Ya Allah, kamu gimana sih? Nah, misal begitu. Ini tidak bisa kita katakan salah. Ya, karena yang refleks itu la bil qasd istilahnya. Ya, tidak ada maksud. Ya, tidak ada maksud. Hal seperti itu ma'fu anhu, itu dimaafkan. Ya, baik dimaafkan secara syariat, dalam konteks pendidikan juga dimaklumi yang seperti itu. Karena refleks. Yang kedua, yang masih bisa dikendalikan. Itu kesalahan-kesalahan yang kita ketahui ya melalui proses masuknya berita, beda dengan yang
spontan. Maka yang seperti ini kita bisa nggak ngegas. Dapat kabar dari WA, dari adeknya, Bun, aku tadi dapat kabar dari sekolah tentang abang. Kenapa emang abang? Tentang Mas. Emang kenapa Mas? Iya, Mas ya berantem sama temennya, terus dipisahin sama guru, malah gurunya yang berantem sama Mas. Kaget kita. Aduh, ini anak berantem sama guru. Mau marah kita. Kesel, siapa yang didik kayak begitu nih anak. Tapi karena kita masih ada proses, kita masih bisa untuk menghela nafas, ya, merecovery emosi kita istighfar, kita baca bismillah. Karena bismillah itu juga menjadi salah satu cara supaya setan terhindar. Kita terhindar dari setan. Sebagaimana hadis Imam Ahmad, ketika Rasul dan sahabat sedang berboncengan, lalu mereka berdua terjatuh, kejengkang terjatuh, lalu sahabat Nabi mengeluarkan caci maki kepada setan. Ta'isu syaitan, kata dia, dasar nih setan, begitu. Lalu Rasul bilang, jangan engkau katakan ta'isu syaitan. Sebab kalau engkau katakan kayak begitu, setan itu membesar, bagaikan rumah nantinya. Tapi ucapkanlah bismillahirrahmanirrahim. Kalau engkau ucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka dia mengecil bagaikan lalat. Nah, ini contohnya. Kita bisa mengucapkan bismillah, ta'awuz, ya istighfar, atau kita menghela nafas untuk mereka free tadi, oksigen segala macam. Nah, untuk yang model kayak gitu, ya seperti itu. Rasul juga bilang begini, kalau kita lagi marah nih, ya, wa kunta qa'ima, dan engkau dalam keadaan berdiri, maka faltarkud, duduk. Lagi marah berdiri, duduklah. Lagi duduk masih marah juga, Rasul bilang berbaring. Kenapa? Karena posisi orang kalau lagi marah biasanya yang duduk berdiri, yang berdiri akan mengejar, yang mengejar akan memukul. Kan begitu urutannya kalau orang lagi marah. Tapi oleh Rasulullah dibalik. Yang berdiri justru duduklah. Lagi duduk, lagi marah, berbaringlah. Karena berbaring itu posisi yang nggak ada pantas-pantas sambil marah-marah. Cobain. Ya, lagi tidur kita sambil marah-marah kan nggak pantas. Nah, oleh Rasulullah dibalik kayak begitu. Kalau seandainya masih marah juga, ya maka berwudulah. Karena Rasul mengatakan, innal ghadaba minasyaiton, wa syaiton khuliqa minan nar, wan nar yudfi'u bil ma. Marah itu dari setan, setan tercipta dari api, dan api itu padam oleh air, maka berwudulah. Nah, ini di antara tips-tips di dalam sunnah Rasul alaihi salatu wassalam ketika ada sesuatu dari anak kita yang membuat kita jengkel kepada dia. Wala miswab. Selanjutnya dari Pak Ahmad, Assalamualaikum, bagaimana menyikapi atau tindakan kita terhadap anak yang sudah masuk pesantren? Ternyata putus suaranya. Buku diary-nya kalau sampai berhenti, katanya kasihan sama orang tua yang sudah bayar mahal masuk pondok. Pada saat awal masuk pesantren kami sudah diskusi dan tidak komplain. Putus ya suaranya. Terputus ya tadi? Iya, jadi tadi baru kebaca berapa persen. Coba saya cek. Ya Ustaz, tadi ada pertanyaan dari Pak Ahmad. Jadi anak itu masuk pesantren. Awalnya Iya. setuju. Awalnya ya nurut-nurut aja. Ternyata di buku diarinya ketahuan dia sebenarnya nggak betah, dia karena begitu itu karena buat nyenengin orang tua gitu kurang lebih ya, atau gimana? Ya, betul Ustaz. Tapi kalau kasusnya seperti itu, maka komunikasikanlah dengan pihak pesantren supaya ada kerjasama ya untuk membenahi anak tersebut. Mungkin dia kurang happy di sana, faktor lingkungan, faktor teman, faktor ustadznya, atau faktor musyrif asramanya misalnya. Jadi banyak variabel yang kita perlu lihat. Ya ketika awal dia senang, bisa jadi emang awalnya senang, setuju, tapi ternyata di luar ekspektasi dia, kok kayak begini. Itu yang bikin dia akhirnya membuat ingin pulang misalnya. Jadi kita nggak langsung memvonis bahwa wah jangan-jangan dia pura-pura nih anak dulu, nggak.
Jangan dulu berpikir kayak begitu. Mungkin dia dulu emang senang dan pengen, tapi kemudian dia berubah karena nggak sesuai harapan. Ya, diskusi aja dulu kepada pihak pesantrennya. Ya, kemudian kita tanyakan aja lagi apa sih yang kurang, apa yang salah, atau kita tanya gimana pesantrennya, gimana belajarnya, ada keluhan nggak, ya ada nggak yang perlu kamu sampaikan, nanti mama sampaikan ke ustaznya, dan seterusnya. Jadi kita jadi jembatan. Nah, mudah-mudahan dia mau cerita tuh bebas. Iya nih mah, teman-teman aku di satu asrama itu sering mencuri, sendal aku sering hilang. Nah ini kan kisah-kisah yang biasa sering terjadi di anak-anak pondok kan. Ya bawa sendal, bawa sikat gigi, bawa odol, bawaannya hilang mulu. Ya niatnya minjem tapi nggak dibalikin. Ya ABG kan begitu. Nah itu ya perlu dikasih tahu ke anak-anak kita. Ya bahwa hidup bersama orang ya di pondok atau yang boarding school atau apapun istilahnya, ya kita harus siap 3 hal. Apa itu? Memaklumi, memahami, dan memaafkan. Kamu tanpa 3 hal ini, memaklumi, memahami, dan memaafkan orang lain, bergaul dengan siapapun nggak akan pernah cocok. Maka dengan 3 hal ini, insya Allah kamu akan lebih siap menghadapi teman-teman kamu yang beragam itu. Dan seterusnya. Seperti itu di antara contoh di saat anak kita mungkin ternyata kecewa di kemudian hari terhadap pesantrennya misalnya. Ya kecuali kalau emang dia sejak awal udah nggak mau gitu ya. Aslinya mah nggak mau, kitanya aja yang belaga nggak tahu. Padahal mah kita tahu dia nggak mau, kita paksain juga. Akhirnya kita khawatir dia meledak, maka jangan. Mendingan dirumahkan saja, mungkin kita alternatifkan dengan yang dia maunya apa. Ya, yang selama tadi saya katakan selama pilihan dia masih bertanggung jawab dan dia siap mempertanggungjawabkan pilihannya, selama itu baik ya kita siap memfasilitasi sebagai orang tua. Wallahu a'lam. Ya, selanjutnya dari salah satu orang tua, Ustadz izin bertanya, kalau anak remaja suka sekali membaca website kartun-kartun Jepang yang terkadang dilihat terbilang sedikit tidak baik, tidak pantas, sudah dinasihati secara baik-baik dan keras, tapi masih suka mencuri-curi. Apa yang harus dilakukan oleh orang tua? Syukron, Ustaz. Afwan, jadi ini perlu dilihat dulu. Ini fasilitasnya kita yang ngasih kadang. Ya kalau kita yang ngasih kita mudahkan ya seperti itulah jadinya. Makanya Allah sendiri mengajarkan kepada kita untuk kepada anak-anak itu ya jangan diberikan tanggung jawab harta dulu karena mereka belum bisa mengelola harta. Ya dalam hal ini misal gadget atau HP. Ya mereka belum ngerti untuk memanfaatkannya untuk hal yang positif. Akhirnya mereka akan menggunakannya sesuai apa yang mereka inginkan saja udah. Yang positif mah jarang. Paling kalau nggak nge-game, buka-buka yang tadi yang disebut tuh kartun-kartun Jepang yang begitu-gitu. Ya, makanya Allah sendiri ngasih tahu kepada kita sebagai orang tua untuk tak menguasakan harta kepada mereka. Ya, kecuali ada pengawasan ya, karena anak kita sekolah sekarang pakai HP, belajarnya pakai HP, yang PJJ segala macam. Nah, ada pengawasan, ada waktu juga yang kita berikan kepada mereka untuk menggunakan benda-benda tersebut. Jadi sekali lagi, keluhan tadi nggak akan terjadi seandainya kita sendiri yang tidak memfasilitasinya. Ya, dia seperti itu karena kita berikan fasilitas. Nah, apakah lantas kita putus sama sekali? Juga tidak, karena kita juga nggak bagus kalau memutus total mereka dari dunia seperti itu. Karena memang dunia sekarang memang seperti itu. Kita membutuhkan media-media atau medsos-medsos begitu. Dan itu bisa bermanfaat buat dakwah Islam juga. Yang penting kita kasih tahu ke mereka bahwa medsos ini, ya website-website itu ada yang positif, ada yang bisa kita pakai, ada yang tidak. Nah, kalau kondisinya sudah rawan, memang udah luar biasa, boleh kita sita. Ya dalam hadis Imam Tirmidzi dikatakan bahwasanya ya nggak boleh seseorang mengambil harta yang sudah diberikan kepada orang lain, mengambil sedekah, mengambil hadiah, itu nggak boleh, udah dikasih diambil lagi. Itu bagaikan menjilat ludah sendiri kata Rasul. Kecuali pemberian orang tua kepada anak. Jika pemberian orang tua kepada anak ternyata membuat anak terlena, membuat anak jadi malas, membuat anak jadi rusak, itu boleh disita lagi. Ya, nih gara-gara kamu ayah belikan ini dan itu, kamu lupa diri, jadi nggak pernah sholat, jadi ini jadi itu. Boleh tuh kita sita, supaya dia tahu Allah orang tuanya nggak ridho dengan dia. Ya supaya dia berpikir begitu, bahwasanya apa yang dia lakukan itu
salah. Walau bisawab, ya sekali lagi memang anak, yang namanya anak itu saya lihat misteri ya. Ada anak di pesantrenin bertahun-tahun, lulus bukan jadi ulama, bukan jadi kiai atau ustadz, jadi pedagang. Sebaliknya, ada anak yang hanya sekolah umum, ya TK bukan TK Islam, SD bukan yang sekolah Islam, pesantren juga enggak, umum-umum aja, malah jadi ustadz. Gitu ya, saya katakan tadi, anak itu misteri. Sama seperti buah-buahan di pohon, pohonnya sama, kita siram pakai air yang sama, di tanah yang sama, di ladang yang sama. Buahnya ada yang gede, ada yang kecil, ada yang matang duluan, ada yang belakangan, ada yang manis, ada yang asam. Ya itu kita nggak bisa mastiin yang mana yang manis, mana yang asam nantinya. Yang pasti kita hanya menanamkan saja untuk kemudian kita mendoakan semoga anak-anak kita ini soleh semua. Ya kalaupun di masa-masa muda dia membuat kita kecewa, semoga ketika dia dewasa nanti membuat dia membanggakan orang tuanya. Wallahu a'lam. Ya, ada 3 pertanyaan lagi, Ustaz. Gimana, Ustaz? Masih kita bacakan? Satu aja kali ya. Oke. Udah mau jam 11. Iya. Ya. Mungkin satu saja dari Bunda Siti Khalisa. Assalamualaikum Pak Ustadz, boleh diberikan pencerahan cara mendidik anak perempuan dan laki-laki? Karena saya dengar saat dari tayangan yang ada di Instagram oleh salah satu Ustadz yang mengatakan bahwa cara mendidik anak perempuan sebagai orang tua kita harus mengatur segala sesuatu karena anak perempuan itu harus dididik agar patuhnya nantinya. Tapi dari penjelasan yang Ustadz sampaikan tadi bahwa kita tidak boleh menjadi orang tua yang otoriter. Mohon bantu jelaskan kembali bagaimana sebaiknya kita sebagai orang tua agar tidak keliru cara mendidik anak. Kebetulan kedua anak saya perempuan Ustadz sebelumnya. Ya, jazakallah Ustadz. Oh iya, buat yang bertanya, yang punya anak perempuan, Bapak Ibu di sini, Rasulullah ngasih kabar gembira. Kata Rasulullah, man kana lahu thalathatu banat, siapa yang punya 3 anak perempuan, fa ahsana ilaihinna wa anfaqa alaihinna wa qahullah aninar. Lalu anak perempuan itu dididik dengan baik, dinafkahi dengan baik, maka aku jamin, kata Rasul, orang tuanya terlindung dari api neraka. Lalu para sahabat bertanya, wa in kana isnatain, ya Rasul, kalau anak perempuannya cuma 2 gimana? Enggak 3 nih, cuma 2. Nabi menjawab, na'am, iya anak perempuan 2 juga. Lalu ditanya lagi, wa in kana wahidah, jika ada yang bertanya bagaimana kalau anak perempuannya cuma 1? La yaqulu na'am. Niscaya Rasul akan menjawab na'am, iya. Jadi intinya mau anak perempuan 1 kayak 2 kayak 3 atau berapa, lalu orang tuanya mendidik dengan baik. Ingat ya, prosesnya mendidik dengan baik, bukan hasilnya. Kalau hasil kan ya kita serahkan kepada Allah. Yang penting kita udah berupaya mendidik anak kita dengan baik. Ya, maka kata Rasulullah, Allah akan lindungi orang tuanya dari api neraka. Baik. Nah, bagaimana dengan konsep orang tua jangan otoriter kepada anak? Apakah ini berlaku hanya buat anak laki-laki, buat anak perempuan boleh otoriter? Enggak begitu. Sama, mau laki mau perempuan sama. Kenapa? Karena Rasulullah yang menunjukkan. Ya, di mana Rasulullah alaihi salatu wasalam kedatangan seorang wanita, perempuan, anak gadis. Ya Rasul, saya dinikahi sama bapak saya dengan laki-laki yang bukan keinginan saya. Jadi ini perempuan dijodohin paksa sama orang tuanya. Terus gimana? Ya saya nerima, saya mau, tapi saya terpaksa. Karena saya ingin berbakti sama orang tua. Lalu kenapa engkau bertanya? Aku nanya hanya ingin tahu saja, hak perempuan gimana sih dalam pernikahan? Lalu Rasul bilang, mau laki mau perempuan sama, mereka punya hak untuk menerima atau menolak. Lihat, sama, punya hak untuk menerima atau menolak. Ya, bapaknya bilang, kamu mau nggak nikah sama si Anu? Siapa, Pak? Si ini tuh anaknya Pak Aji, itu yang punya kontrakan 2 RW. Oh, kalau kamu nikah sama dia mah, ya insya Allah jadi ratu di rumah. Nih, misal begitu. Padahal anak kita nggak mau gitu. Ya, tapi dipaksain. Nah, kata si wanita tadi, aku hanya ingin tahu posisi perempuan dalam Islam itu ketika nikah kayak apa. Maka Rasul bilang sama dengan anak laki-laki, engkau punya hak untuk bicara. Nah, ini menunjukkan kalau seandainya ada yang membedakan kalau anak laki-laki ya
seperti ini, anak perempuan seperti ini. Secara ini sama, prinsip dasarnya sama. Yang beda apa? Mungkin dia pilihan kata, momen-momennya gitu. Ya, strategi yang sifatnya perintil-perintilannya gitu. Tetapi kalau untuk konsep dasarnya sama, seorang muslim tak dibenarkan bersikap otoriter dengan siapapun, mau kepada anak lakinya atau kepada anak perempuannya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita sudah di penghujung acara. Mungkin ada satu pertanyaan, tapi mewakili nih Ustadz nih untuk semuanya. Assalamualaikum Ustadz, apakah kami bisa konsultasi langsung ke Pak Ustadz? Kalau boleh, bagaimana caranya? Gimana Ustadz? Ya, insya Allah. Silakan. Mudah-mudahan kalau waktunya pas, waktunya ketemu, atau bisa lewat WA juga. Kan kalau WA kan lebih luas waktunya ya. Kapan saya bisa jawab kan begitu. Insya Allah, insya Allah. Ya. Oke, alhamdulillah ayah bunda semua, kita sudah berada di penghujung acara. Tadi kita sudah menyimak materi yang telah disampaikan oleh Ustadz Farid, dan kita juga sudah menyimak juga diskusi tanya jawab. Semoga apa yang telah kita simak dari materi dan apa yang kita simak dari diskusi, kita dapat ambil ilmunya dan dapat kita implementasikan kepada anak-anak kita di rumah. Langsung saja. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Farid, syukron jazakallah atas penyampaian ilmunya, dan kepada ayah bunda sekalian, terima kasih juga sudah hadir dalam acara di Sabtu hari ini. Mari kita tutup dengan kalimat yang baik. Istighfar, astagfirullahaladzim, dan alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan kita doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, kurang lebihnya mohon maaf dari saya pribadi selaku moderator dan MC pada hari ini. Semoga kita dapat bertemu lagi di acara berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit dulu Bapak Ibu semua. Ustaz.